Seseorang mengikuti manhaj salaf, dia harus memenuhi 3 poin ini. Oke? Al-ilmu bihi, ilmu tentangnya. Kemudian suluk, dia harus menempuh path tersebut, jalan tersebut. Yang ketiga, as-sabat. Dia harus hang on tight di situ, bertahan di situ. Oke? Yang disampaikan para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Al-ilmu bihi. Mereka harus mengenal dulu bagaimana metode salafus saleh di dalam beragama. Dan ini bentuk hidayah, awas. Berapa banyak manusia, sejenius-jeniusnya manusia, tapi mereka tidak mengenal manhaj. Manusia selevel, misalnya Ibn Hazm. Ibn Hazm nih, kalau seseorang melihatnya, dikatakan sampai, la saqata maghsyiyan. Niscaya ia akan pingsan. Karena apa? Wibawa dan keilmuannya tampak pada fisiknya. Orang melihat Ibnu Hazm, gubrak. Begitu. Tapi lihat di akidahnya. Entar dia mentakwil, entar dia mentafwid, entar dia diam. Tuh, lihat. Nggak kena asma, Bapak menyikapi asma wa sifat sebagaimana salafus. Nggak kena. Lihat Al-Imam Al-Ghazali, manusia pintar nggak itu? Ustadznya, Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Itu manusia-manusia jenius yang dikatakan, laukan fil Yahud, andai saja di Yahudi ada manusia kayak begini, laftakharu bih, niscaya kaum Yahudi akan berbangga-bangga dengannya. Yahudi kaum yang terkenal dengan kejeniusannya, iya gak? Tapi kalau ada yang kayak Imam Juwaini di Yahudi, mereka akan mengenang dan membangga-banggakannya. Berarti lebih tapi akidahnya apa? Mu'tazilah. Di akhir hayatnya dia baru tobat dan kemudian dia pikir dia masuk ahlus sunnah, padahal enggak, dia ke Asy'ariyah sebenarnya. Al-Imam Al-Ghazali Asy'ariyah sufi. Di akhir hayatnya baru menemukan manhaj salaf, akidah ahlus sunnah, ahlul hadis, mengikuti metode itu baru. Tapi ya udah keburu dikenal dengan namanya di track recordnya di dunia sufis. Al-Jahiz, pernah dengar Jahiz? Ini muridnya Wasil bin Atha. Iya gak? Yang muassis Mu'tazilah. Yang keluar dari majelisnya Hasan Al-Basri. Pernah dengar itu? Nah, dia punya murid nih. Murid pentolannya diantaranya Al-Jahiz. Dia orang genius. Oke? Jahiz, kalamnya itu jadi hujjah di nahwu, di ilmu gramatikal bahasa Arab. Jago bahasa luar biasa. Dan dia orang yang dikenal memiliki photographic memory. Kalau dia lihat sesuatu nih, dia lihat selewat, tuh, dia hafal apa yang dia lihat. Jahiz, bro. Dia mampir ke warung buku, punya fulusnya sedikit nih. Coba lihat buku yang itu, toko buku, dibagi. 1, 2, terus lihat. Tutup, udah hafal semua nih. Bukan yang ini yang Anda cari. Coba lihat yang itu, dibagi lagi. Bukan yang ini, coba lihat yang itu, begitu malah. Akhirnya ketahuan sama yang tukang buku lama-lama. Oh, ini dia begitu nih. Pas datang lagi, coba lihat yang itu, ditimpa pakai buku, jeder, dia lari. Jahiz. Terus dia punya fulus sedikit. Kalau beli buku cuma dapat dikit kan? Dia bawa ke tukang buku. Ini fulus buat ente semua. Tapi biarkan aku nginep di tokomu sehari aja. Pagi-pagi udah hafal semua isinya. Oke? Matinya ketimpa buku. Buku roboh. Syubhat. Tapi akidahnya apa? Mu'tazilah, dan dia membanggakan kemu'tazilahannya. Ini apalnya tuh, syubhatnya parah nggak sejenius itu? Ada di zaman kita yang kayak gini, bangsa Anda bilang, bro, dia sesat, udah diem deh lo tat. Bangsa begitu nggak lo sama gue? Kalau ada yang sejenius itu di zaman ini. Tuh, syubhat zaman dulu, no, kenceng nggak? Baru ngeliat orang yang, tuh, gue sebut nih. Allah musta'an. Kenapa? Dia nggak dapat ilmu tentang manhaj ini. Tuh, ini ilmu hidayah, bro. Bisa jadi sepolos-polosnya manusia berada di atas manhaj yang hak. Alhamdulillah. Sejenius-jeniusnya manusia berada di atas penyimpangan. Iya, bisa jadi.
Kita berada di atas ini sehingga para salaf berkata, nikmatan, ada dua nikmat. Oke? Dan ini sama-sama besar dan aku tak tahu yang mana yang lebih besar dari yang lain. Yang pertama, aku lahir dalam keadaan Islam. Ini modal menang banyak. Berapa banyak manusia yang lahir dalam keadaan kafir, akhirnya mati kafir dan abadi di neraka kan? Iya kan? Aku ditakdirkan oleh Allah lahir muslim. Nggak usah pakai syahadat. Tuh. Berapa banyak manusia yang lahir kafir, kemudian nyari agama nggak dapat, mati masih di atas kesyirikan. Tuh, kita yang nggak usah pakai nyari agama, lahir udah Islam. Tuh, nikmat besar nggak nih? Satu, yang kedua, aku mengenal manhaj ini. Sementara manusia pada nyungsep di kuburan. Aku nggak tahu yang mana yang lebih besar antara satu sama lain. Al-ilmu bih, oke? Ilmu tentang. Ya. Yang kedua. As-suluk, ente udah mengetahui bahwasanya konsep ini konsep yang hak, kau harus mulai menempuhnya. Jangan coba ngeles-ngeles dari konsekuensinya. Konsekuensinya kau harus mengikuti, beragamamu berarti harus mengikuti konsekuensi itu. Sebagaimana yang dikatakan manhaj tersebut. Manhaj ini menegaskan kita harus menyikapi tegas kepada apa? Bid'ah dan para ahli bid'ah, bukan awam pelaku bid'ah. Awas, bukan awam pelaku bid'ah, bukan. Tapi bid'ah dan para ahli bid'ah. Jangan kau udah tahu, kemudian ngeles-ngeles, bikin-bikin akidah baru, dan kemudian foto-foto cantik, foto-foto mesra-mesra dengan ahli bid'ah. Ya, itu sih lo nggak dapet. Belum suluk, belum menempuh this path. Oke? Suluk, menempuh jalan ini. Itu yang harus kedua dipenuhi oleh seseorang. Kenapa? Berat. Menempuh jalan ini siap-siap dimusuhi ente. Karena akan dibenci oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah adalah kebanyakan kaum muslimin. Berarti dibenci kebanyakan kaum muslimin. Sehingga para ulama rahimahumullah berkata, idza lam yatakallam fik, apabila ahlul bid'ah belum menggunjingmu, yakni lam yu'zik, belum menyakitimu, minimal menggunjingmu, minimal ya. Kalau belum demikian, fattish fi nafsik, maka periksa dirimu, yakni periksa manhajmu. Something wrong. Karena kau memang, apabila kau memang berada di atas manhaj yang hak, harusnya mereka membencimu. Harusnya mereka membencimu. Itu otomatis. Itu direct. Ini bukan side effect, bukan efek samping. Bukan. Itu direct unwanted effect. Itu efek langsung yang tidak diharapkan sih, cuman pasti harus terjadi. Maka di antara para ahlul haq, sebagaimana Imam Syafi'i ditanya, ya Imam, siapa para ahlul haq? Imam Syafi'i bilang, lihat panah-panah para musuh Islam atau musuh sunnah, kemana diarahkan. Nah, itu insya Allah ahli hak. Para ahli bid'ah, sufinya benci dia, harakinya benci dia. Tuh, lihat, siapa yang paling digregetin oleh mereka. Nah, itu dia insya Allah ahlul hak. Ya, suluk, kita harus menempuh jalan ini. Itu konsekuensi, udah. Ya. Yang ketiga, ats-tsabat alaih. Harus bertahan di atasnya. Jangan goyah. Karena manusia berpaling darimu. Kau berada di atas hal ini, demi mencari ridha manusia, supaya manusia menerimamu kembali. Akhirnya apa? Akhirnya kau meminta maaf dari ketegasan yang kau katakan. Dari kemungkaran yang kau ingkari. Dari kebid'ahan yang kau ingkari. Manusia berpaling darimu karena itu. Akhirnya kau merubah. Klarifikasi. Yang inti kejamin ridha Rabb apa ridha bashar, bro? Jangan. Tahan, sabat, hang on, tight, as-sabat. Bertahan di atas jalan. Tiga unsur itu yang harus dipenuhi seseorang yang mau menempuh jalan ini. Yang pertama, ente kenal dulu, ya. Kenal dulu gimana metode salaf. Pelajari usul-usulnya. Apa aja sih metode salaf? Lihat usul-usul. Lihat apa-apa yang menjadi kesepakatan salafus saleh dari zaman ke zaman. Bagaimana konsep mereka di hal ini, di hal ini, di hal ini. Tuh, pelajari buku-buku akidah. Itu ilmu bihi. Kemudian apa? Suluk. Terapkan di dalam kehidupan. Bagaimana menyikapi ini? Bagaimana menyikapi fitnah? Bagaimana menyikapi politik? Bagaimana menyikapi bid'ah dan para ahli bid'ah? Bagaimana menyikapi terapkan. Suluk. Ya. Kemudian di jalan itu kau pasti akan mendapatkan ujian, kau akan dibenci, kau akan dicaci, akan dibilang welcome to the club, welcome to the jungle, brother.
Okay? As-sabat alaihi. Bertahan di atasnya. Hang on. Tight. Ya.